Halo kawan, jumpa lagi dengan saya Pendeta Walden dan saya senang sekali punya kesempatan kembali jumpa dengan Anda. Hari ini saya sangat diberkati dengan sebuah ilustrasi yang sebenarnya ini merupakan keseharian dan bukan sesuatu yang baru, tetapi ketika saya membaca ulang, saya tersentuh hati saya. Dikisahkan satu kali ada seorang ibu mendatangi anak laki-lakinya yang baru beberapa tahun menikah. Dan kemudian setelah bercerita basa-basi dengan anak laki-lakinya ini, kemudian ibu ini berterus terang bahwa kedatangannya kali ini karena dia membutuhkan uang, sejumlah uang, dan dengan berat hati dia berkata kepada anak laki-lakinya itu, "Ibu mau pinjam uang nak, 1 juta karena ada keperluan yang sangat mendesak." Lalu kemudian apa yang terjadi? Apa yang dikatakan oleh putranya ini, anak laki-lakinya ini? Anak laki-lakinya ini seakan-akan tidak mendengarkan. Lalu kemudian dengan hati-hati sekali kembali sang ibu berkata, menata bahasa, intonasi, dan kemudian dia mendekati putranya dan berkata, "Nak, tolong, ibu mau pinjam uang 1 juta. Ibu ada keperluan yang sangat mendesak." Lalu kemudian anak laki-lakinya ini belum bereaksi, tetapi tidak lama kemudian dia berkata kepada ibunya dengan suara yang datar, agak berat, dan dia berkata, "Saya harus tanya istri saya dulu." Lalu kemudian ibunya ya tidak bisa berkata apa-apa, dan setelah itu ibunya berdiri hendak pergi ke ruangan yang lain. Tiba-tiba anak laki-lakinya ini melihat ada di depan meja, di depan dia ada di meja, ada 1 dus susu bayi untuk anaknya. Bandrol harga di susu itu, kemasan kecil adalah Rp50.000. Tiba-tiba muncul satu pengertian di dalam dirinya. Ibunya dulu membesarkan dia itu seperti apa. Lalu kemudian dia mulai mengalihkan 50.000 kali sebulan, kali setahun, kali 6 tahun atau 7 tahun masa dia minum susu dan lain sebagainya. Jumlahnya begitu besar. Lalu kemudian tiba-tiba anak laki-laki ini pergi mengejar ibunya di ruangan yang lain dan dia memeluk ibunya. Dan dia berkata, Mama tidak perlu pinjam uang sama saya. Ini saya kasih 5 juta sama Mama. Ini pun tidak bisa membalas kebaikan Mama yang saya sudah terima selama ini." Kawan, kisah ini menyentuh hati saya dan saya sempat meneteskan air mata ketika saya membacanya. Tetapi ketika saya kembali kepada firman Allah, di sana di dalam Keluaran pasal yang ke-20, saya mendapatkan satu konfirmasi bagaimana seharusnya sikap kita kepada orang yang sudah Tuhan izinkan menghadirkan kita ke dalam dunia ini, yaitu orang tua kita, papa dan mama kita, bapak dan ibu kita. Di dalam Keluaran pasal 20 ayat yang ke-12, kawan, di sana dikatakan, "Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu." Jadi Tuhan harus menuangkan sikap hormat kepada orang tua itu dalam sebuah hukum, sehingga mudah diingat, gampang diingat, dan karena itu berupa sebuah hukum akan diperhatikan untuk dilakukan. Karena ketika sebuah hukum tidak dilakukan, maka akan ada konsekuensi. Kali ini kita akan belajar satu hal. Mungkin perjalanan hidup kita telah membawa kita kepada sukses yang besar, keberhasilan, karir kita sedang meningkat, pekerjaan kita sedang bagus-bagusnya. Kita telah hidup mandiri, jauh dari orang tua kita. Mereka telah memiliki kehidupan sendiri dan kita memiliki kehidupan sendiri. Memang di satu sisi firman Allah berkata, seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Artinya membangun satu kehidupan yang mandiri. Tetapi itu bukan melegalkan sikap yang sama sekali tidak menghormati mereka lalu kemudian melupakan mereka. Hormati ayahmu, ibumu, itu adalah sebuah hukum. Konsekuensi ketika kita melakukan hukum Allah ini adalah supaya lanjut umurmu, panjang umur di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Engkau akan berhasil di dalam jalan-jalanmu. Apa saja yang kau kerjakan ketika engkau melakukan hukum ini, engkau akan berhasil, kawan. Sebagai seorang profesional yang sudah berhasil, engkau akan lebih berhasil lagi ketika engkau mengingat keberadaan ayah ibumu. Lalu kemudian kalau engkau mungkin sudah baru memulai karir dan lain sebagainya, datang kepada mereka dengan sikap hormat.
minta doa restu mereka, minta didoakan, minta mereka menumpangkan tangan, memohonkan berkat Allah turun dalam hidupmu. Maka saya percaya akan lanjut umurmu di tanah yang Tuhan berikan kepadamu. Artinya engkau akan mengalami keberhasilan yang luar biasa. Dan bukankah juga sudah sewajarnya sebagai anak kita melakukan hal ini? Jadi kawan, mau berhasil, mau umur panjang, mau diberkati melimpah, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Demikian yang bisa saya sampaikan kali ini. Saya Walden berdoa kiranya hati kita tersentuh untuk kembali kita. Paling tidak meng-SMS, BBM, telepon. Kalau mereka tidak bisa dijangkau dengan gadget, kirimlah surat. Katakan betapa engkau berterima kasih dan betapa engkau mengasihi mereka. Tuhan memberkati engkau. Sampai jumpa.